Di film sebelumnya, Atami Korpi berhasil menyelamatkan bongkahan emas yang ia dapatkan, sekaligus mengalahkan pasukan Soviet yang terus memburunya. Setelah melewati rangkaian pertarungan brutal dan penuh kekerasan, Atami akhirnya membawa emas tersebut ke kota dan menjualnya, menandai berakhirnya perjalanan berdarah yang sempat mengancam nyawanya. Beberapa waktu setelah itu, Atami memutuskan untuk kembali ke rumahnya di Karelia. Untuk sampai ke sana, ia harus melewati stasiun perbatasan Uni Soviet yang dijaga dengan sangat ketat. Dengan menggunakan paspor yang ia miliki, Atami memberanikan diri menghadapi proses pemeriksaan. Meski saat itu terasa menegangkan dan penuh kecurigaan, ia akhirnya berhasil melewati pengecekan tersebut dan melanjutkan perjalanannya hingga tiba kembali di tanah kelahirannya. Sesampainya di Karelia, Atami mendapati rumahnya dalam kondisi yang sama seperti saat pertama kali ia tinggalkan. Rumah itu tampak berantakan, dipenuhi debu, sunyi dan kosong tanpa ada satu orang pun di dalamnya. Tidak ada suara, tidak ada tanda kehidupan, hanya kesunyian yang menyisakan rasa hampa. Atami kemudian memandangi foto keluarganya yang tersisa. Dalam foto tersebut, terlihat istrinya dan dua anak laki-lakinya. Melihat gambar itu, Atami kembali dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa mereka semua telah meninggal dunia. Kenangan itu menimbulkan duka lama dan kesedihan mendalam, sekaligus menjadi pengingat akan kehilangan besar yang harus ia tanggung sendirian. Sementara itu di Siberia diperlihatkan seorang tahanan bernama Yegor Dragunov. Ia dulunya merupakan ketua regu pasukan Uni Soviet yang dikenal sangat kejam. Pada masa lalu, Yegor dan timnya telah membakar desa-desa, membunuh ratusan warga sipil tak bersalah, serta menjadi pelaku utama pembunuhan terhadap istri dan dua anak laki-laki Atami. Mereka dibunuh dengan cara dicincang menggunakan skop dengan alasan keji untuk menghemat peluru. Atas kekejaman yang ia lakukan di masa lalu, Yegor akhirnya ditangkap dan ditahan oleh pihak Uni Soviet sendiri. 10 jam yang lalu, pihak militer Soviet mendapat kabar bahwa Atami telah memasuki wilayah Uni Soviet. Mendengar hal tersebut, mereka memerintahkan Yegor untuk memburu dan menghabisi monster yang pernah mereka ciptakan sendiri. Sebagai imbalannya, jika Yegor berhasil membunuh Atami, ia akan dibebaskan dari tahanan dan diperbolehkan pulang sebagai orang kaya. Kembali ke Karelia, saat itu Atami memutuskan untuk membongkar habis rumahnya. Ia memindahkan kayu-kayu dari rumah lama tersebut ke dalam truk. Sementara sisa bangunannya ia bakar habis. Seakan menandakan bahwa hidupnya di Karelia benar-benar telah berakhir. Rumah itu bukan lagi tempat pulang, melainkan kenangan pahit yang harus ia tinggalkan. Atami berencana membawa kayu-kayu tersebut kembali ke Finlandia dan membangun rumahnya di sana. Namun, ketika perjalanan menuju Finlandia masih menyisakan sekitar 120 km lagi, ia tiba-tiba dihadang oleh petugas Soviet yang ingin memeriksa pasportnya. Tak lama kemudian, Yegor dan rekannya menyusul dari belakang. Mereka menyadari bahwa sang legenda yang selama ini mereka takuti sedang merindukan rumahnya dan berusaha membawa sisa-sisa kehidupannya yang tersisa. Setelah berdiskusi singkat, mereka pun merencanakan serangan dari arah yang berbeda. Satu orang mencoba menyerang Atami dengan bom molotov, sementara yang lainnya menghunus pisau dan berkat dari sisi lain. Namun Atami tidak tinggal diam. Ia dengan cepat membanting pintu mobil hingga api menyebar dan situasi berubah kacau. Lalu melindas pria yang mencoba menyerangnya dengan senjata tajam. Tak berhenti sampai di situ, Atami juga menabrak mobil lain yang berada di depannya, membuat seorang tentara merah terpaksa masuk kembali ke dalam kendaraannya demi menyelamatkan diri. Kekacauan pun tak terelakkan dan perburuan berdarah kembali dimulai. Tak lama kemudian Atami menghentikan truknya di depan sebuah gereja tua. Sementara itu, satu mobil pengejar ikut berhenti tepat di belakangnya. Sedangkan mobil yang ditumpangi Yegor berada agak jauh di depan mereka. Situasi menjadi hening dan menegangkan, seolah menunggu ledakan kekerasan berikutnya. Atami lalu mendorong pasukan merah yang terjebak di mobilnya tadi dan menjadikannya sebagai umpan. Tanpa menyadari siasat tersebut, para tentara merah justru menebaki rekan mereka sendiri. Beberapa saat kemudian Atami membalas tembakan itu, menghabisi mereka satu persatu hingga akhirnya hanya tersisa Yegor dan satu rekannya. Atami kemudian menundukkan senapannya ke arah mereka berdua. Yegor memperingatkan rekannya agar tidak bergerak sedikit pun, namun rekannya justru melakukan gerakan kecil yang langsung menjadi sasaran tembakan Atami, membuatnya tewas seketika di tempat.
Sementara itu Yegor hanya bisa terdiam menatap Atami dengan wajah tegang. Di dalam benaknya, ia berusaha menyusun rencana agar tidak gegabah melakukan pergerakan, menyadari bahwa satu kesalahan kecil saja bisa langsung mengakhiri hidupnya. Tidak lama kemudian 3 orang pasukan merah datang menyusul dengan mengendarai sepeda motor. Yegor bersama ketiga pasukan tersebut segera mengejar Atami yang berusaha menjauh. Pengejaran berlangsung sengit hingga akhirnya mereka berhasil mendekatinya. Atami mencoba menembaki salah satu dari mereka. Namun sayangnya tembakan tersebut sama sekali tidak mempan karena mereka mengenakan baju pelindung berbahan besi. Sebaliknya, salah satu pasukan merah berhasil menembaki Atami dan mengenai tubuhnya, membuatnya oleng dan keluar dari jalur. Setelah itu, seorang pasukan tersebut mencoba naik ke atas truk Atami dan berusaha menghentikannya dengan menggunakan jangkar. Namun Atami berhasil menghindar, lalu membuat pria tersebut terpental dan justru membuatnya terjatuh kemudian tertabrak oleh Yegor sendiri. Tidak berhenti sampai di situ, 2 pasukan lainnya terus mengejar dari belakang. Salah seorang dari mereka kembali mencoba naik ke dalam truk. Atami kemudian menembaki pasukan yang satunya lagi hingga sepeda motornya meledak dan ia tewas seketika. Sementara pasukan yang sudah berada di atas truk mencoba menyerang dari jarak dekat. Atami dengan cepat mengaitkan tali ke leher pria tersebut, lalu menariknya dengan kuat hingga lehernya tercekik dan kepalanya pun terputus. Di belakang, Yegor masih terus menyerang dan mencoba melemparkan botol berisi bahan bakar yang telah menyala ke arah kayu-kayu yang dibawa Atami. Api pun mulai membakar muatan truk. Namun Atami tidak menyerah dan membalas serangan tersebut, bahkan hingga menyebabkan mobil Yegor meledak. Setelah itu Atami mengarahkan truknya ke arah hutan, membiarkan api padam dengan sendirinya saat kendaraan tersebut bergesekan dengan perpohonan. Tidak lama kemudian Atami pun berhenti untuk memadamkan sisa api yang masih menyala. Ia memberi minum anjingnya, lalu mengisi air ke dalam mobil agar mesinnya tidak terlalu panas. Saat sedang beristirahat sejenak, Atami merasakan sesuatu di pipinya. Ternyata itu adalah sebuah peluru, sisa tembakan pasukan merah sebelumnya. Di saat yang sama ketika Atami masih mencoba menenangkan diri, tiba-tiba 2 pesawat Soviet melintas rendah di atas kepalanya. Menyadari bahwa dirinya kembali berada dalam bahaya besar, Atami segera memasukkan anjingnya ke dalam kabin dan melanjutkan perjalanan. Namun, kedua pesawat tersebut tidak berhenti begitu saja. Mereka mulai menembaki Atami dari belakang, memaksanya menghentikan truk dan berlindung di sebuah gudang kosong di tengah perjalanan. Sayangnya gudang tersebut pun tidak luput dari serangan. Pesawat-pesawat Soviet terus menyerangnya dari udara, menghujani bangunan itu dengan tembakan tanpa henti. Atami menyadari bahwa mereka pasti akan menjatuhkan bom dari atas. Dengan tenang, ia menunggu dan memperhitungkan waktu dengan sangat cermat. Begitu pesawat menjatuhkan bahan peledak dan mulai menjauh, Atami segera keluar dari gudang. Melihat bahwa ledakan bom tidak tepat sasaran, pesawat-pesawat itu kembali mengejarnya dan terus menembaki truknya. Atami pun masuk ke dalam hutan untuk menghindari serangan tersebut. Namun pesawat itu tetap terbang rendah dan menembakinya dari jarak dekat. Hingga pada satu momen tak terduga, Atami tiba-tiba menghentikan truk secara mendadak. Manuver ini membuat salah satu pesawat tidak sempat menghindar, langsung menabrak truk tersebut dan hancur lebur dalam ledakan besar. Setelah kejadian itu, Atami kembali melanjutkan perjalanannya menembus hutan lebat. Begitu keluar dari batas hutan dan memasuki jalanan yang sunyi, ia menghentikan truknya sejenak. Tidak terlihat lagi jejak pesawat yang tadi mengejarnya, dan justru keterangan itu membuat Atami semakin waspada. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, seolah musuhnya sedang menunggu momen yang tepat. Merasa cukup aman, Atami akhirnya melanjutkan perjalanannya. Namun dugaannya terbukti benar. Tanpa disangka, pesawat tempur itu ternyata bersembunyi di balik tebing. Begitu posisinya menguntungkan, pesawat tersebut tiba-tiba muncul dan langsung menembaki Atami. Beruntung tembakan itu meleset dan hanya menyisakan 1 peluru terakhir. Tak kehabisan akal, sang pilot mengambil keputusan nekat. Ia melompat keluar dari pesawat dan berusaha menabrakkan pesawatnya langsung ke arah Atami. Dalam situasi genting itu, Atami kembali bertindak cepat. Ia membuka pengikat kayu di truknya, membuat beberapa kayu terlepas dan jatuh, menghalangi laju pesawat hingga pesawat tersebut kehilangan keseimbangan dan terbalik. Saat Atami tengah membereskan kayu-kayu yang berserakan, pilot itu masih sempat mencoba menembakinya. Hal tersebut membuat Atami murka dan mendekatinya untuk mengakhiri perlawanan. Namun sebelum Atami sempat menghabisinya, tiba-tiba sebuah pesawat lain yang jauh lebih besar muncul di langit. Menyadari situasi semakin berbahaya, Atami segera meninggalkan lokasi itu untuk menghindari serangan. Pesawat besar tersebut mulai menjatuhkan bahan peledak tanpa ampun. Ledakan-ledakan itu bahkan merenggut nyawa pilot sebelumnya yang masih berada di area tersebut.
Dalam keadaan terdesak dan tanpa banyak pilihan, Atami akhirnya memutuskan untuk menghantamkan truknya ke arah laut demi menghindari serangan udara. Truk beserta muatannya pun tenggelam ke dalam air. Namun di bawah permukaan laut, Atami segera membuka ikatan kayu-kayu di truknya, memastikan kayu-kayu tersebut terlepas dan mengambang di permukaan, menjadi satu-satunya sisa dari rumah yang ingin ia bawa pulang. Di saat itu, ia juga melihat satu-satunya foto keluarganya yang tersisa mengambang di lautan bersama kayu-kayu tersebut. Yegor segera memerintahkan 2 orang pasukan tentara merah untuk mencari keberadaan Atami. Namun pencarian itu berakhir sia-sia. Mereka tidak menemukan jasad Atami, bahkan tidak menemukan satu batang kayu pun yang ia bawa. Satu-satunya hal yang terlihat hanyalah truk yang tenggelam di laut, membuat mereka yakin bahwa Atami telah selamat. Di sisi yang lain, Atami dan anjingnya benar-benar berhasil selamat. Ia memanfaatkan tumpukan kayu yang mengapung sebagai sampan darurat untuk menyeberang. Ketika akhirnya mencapai daratan, Atami justru menemukan sebuah tank tua serta beberapa senjata sisa peperangan. Penemuan ini memberinya harapan baru untuk melawan mereka. Tanpa membuang waktu, Atami mengumpulkan senjata-senjata tersebut, bersiap menghadapi musuh yang bisa menyerang kapan saja. Sementara itu di sebuah stasiun Soviet, tentara merah menyadari bahwa Atami akan melewati wilayah tersebut. Mereka pun segera membangun benteng pertahanan dan bersiap menyerang dari jarak aman. Sesuai dugaan mereka, tidak lama kemudian Atami benar-benar mendekati stasiun tersebut. Pasukan merah segera bersiap untuk menyerang. Namun Atami telah memperhitungkan hal ini sebelumnya. Ia menyalakan granat dan meniup sebuah selang, memaksa mesin tank lebih keras dan melaju dengan kecepatan penuh. Saat granat itu meledak, tank berhasil melayang dan menerobos perbatasan serta berada tepat di belakang pertahanan musuh. Meskipun begitu, sayangnya rencananya tidak berjalan mulus. Rantai roda tank terlepas, sementara Atami di dalamnya sekarat akibat ledakan dan mengalami luka parah. Menyadari bahwa ia tidak mungkin menghadapi mereka dalam kondisi seperti itu, Atami melepaskan gagang sebuah pisau dengan giginya sendiri. Entah apa yang ia rencanakan dengan pisau tersebut, yang jelas ia bersiap untuk pertempuran terakhir. Sesaat kemudian, Atami pun keluar dari dalam tank. Awalnya Yegor ingin menghabisi Atami saat itu juga, namun sebelum ia bertindak, pemimpin pasukan merah yang memerintahkannya beberapa waktu yang lalu memintanya untuk berhenti. Mereka menginginkan Atami ditangkap hidup-hidup. Mendengar perintah itu, Yegor pun menyeret Atami ke hadapan mereka. Mereka kemudian membawa Atami menggunakan sebuah kereta dan menempatkannya di sebuah lorong sempit dengan posisi tangan tergantung. Di tempat itu, Atami disiksa tanpa ampun. Tubuhnya dicambuk berkali-kali menggunakan kabel listrik yang masih menyala. Setiap cambukan tidak hanya melukai kulitnya hingga berdarah, tetapi juga menimbulkan percikan api dan getaran yang menyiksa seluruh tubuhnya. Tak lama kemudian, Yegor masuk ke dalam lorong itu untuk berbicara langsung dengan Atami. Di sana ia mengakui sebuah kekejaman yang telah ia lakukan. Yegor mengatakan bahwa ia telah membunuh begitu banyak wanita dan anak-anak. Namun tidak satu pun dari mereka benar-benar ia ingat. Yang tersisa di kepalanya hanya teriakan, tangisan, dan suara-suara permohonan tanpa wajah dan tanpa nama. Namun ada satu ingatan yang terus menghantui pikirannya. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang anak yang melawannya dengan sebuah pisau yang ia tancapkan di badannya. Berusaha melindungi ibunya serta adiknya, anak itu nyaris saja melukai wajahnya. Ingatan tersebut terjebak kuat di benak Yegor, seolah merupakan peristiwa yang sangat penting. Anak itu berusaha sekuat tenaga menjadi kepala keluarga demi melindungi ibunya, dan anak itu adalah Otava, putra sulung Atami. Yegor juga mengakui bahwa ia mencincang istri dan anak-anak Atami menggunakan skop. Ia bahkan mengungkapkan bahwa sebelum melakukan perbuatan itu, mereka telah memperingatkannya bahwa tindakan tersebut akan menyalakan api kemarahan dalam diri Atami. Namun Yegor tidak takut, ia justru berniat menghabisi semua sisa kehidupan Atami, termasuk kayu-kayu rumahnya sendiri. Pengakuan keji itu membuat amarah Atami memuncak. Di dalam dirinya, ia bersumpah akan membalas semua perbuatan Yegor dengan sisa tenaga yang masih ia miliki. Setelah selesai berbicara, Yegor keluar dari gerbong tersebut. Saat itulah Atami perlahan membalikkan tubuhnya dan menarik tali yang menggantungkan ikatannya, hingga ikatan itu pun mulai terlepas. Ketika para penjaga di luar mendengar suara jeritan, salah satu dari mereka mencoba masuk untuk memeriksa apa yang terjadi. Namun siapa sangka di dalam lorong itu, ia langsung ditebas oleh Atami menggunakan sebuah pisau. Pisau itulah yang sebelumnya Atami lepaskan gagangnya dengan giginya sendiri dan ia sembunyikan di dalam tubuhnya.
Tak lama kemudian Atami meletakkan kepala penjaga itu di depan pintu agar rekannya membukakan pintu. Namun ketika pintu mulai terbuka, yang terlihat justru tubuh penjaga yang terbelah menjadi dua. Diliputi rasa takut yang luar biasa, penjaga itu pun memutuskan meloncat keluar dari kereta api. Sementara itu Atami berdiri tegak, bersiap untuk menuntaskan pembalasan dendam yang telah lama ia pendam. Di gerbong lain, Yegoro bersama para pemimpin pasukan Tentara Merah mengadakan sebuah perjamuan. Mereka merayakan keberhasilan karena mengira telah berhasil menangkap dan menghabisi Atami. Yegor pun segera menagih hadiah yang dijanjikan dan ingin segera pergi dari tempat itu. Namun sang kapten meminta Yegor untuk bersabar dan menikmati kemenangan tersebut terlebih dahulu. Kembali ke gerbong belakang, Atami memasuki sebuah gerbong yang dijadikan barak tempat para pasukan beristirahat. Awalnya ia hanya berniat melewati tempat itu secara diam-diam tanpa melukai siapapun. Namun tanpa sengaja seorang tentara melihat keberadaannya. Dalam keadaan terdesak, Atami terpaksa menghabisinya. Seiring waktu, semakin banyak pasukan yang menyadari kehadiran Atami dan mencoba menyerangnya. Hingga akhirnya Atami terpaksa membunuh seluruh pasukan di dalam gerbong tersebut. Gigitan dari belakang mulai terdengar hingga ke depan. Yegoro menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia pun memutuskan untuk melepaskan pengikat gerbong untuk mengulur waktu, lalu kembali ke depan. Tanpa ragu, Yegoro langsung menghabisi para pemimpin pasukan yang ada di sana. Ia kembali menuntut hadiah yang dijanjikan kepadanya. Namun begitu hadiah itu diberikan, Yegoro justru membunuh mereka semua, menyingkirkan siapapun yang berdiri di jalannya. Sementara itu di bagian belakang, Atami menyadari bahwa gerbong tempatnya berada telah terpisah. Di sana ia menemukan sebuah roket. Tanpa ragu, Atami memanfaatkan roket tersebut sebagai alat pendorong. Ia menyalakannya agar bisa melaju ke arah gerbong depan yang terpisah. Setelah itu, ia melompat dan menghadang Yegor yang ingin kabur. Yegor segera membalas serangan tersebut dan pertarungan brutal pun kembali terjadi. Dalam pertarungan itu, Yegor sempat mendominasi dan mengambil skop, berniat menghabisi Atami dengan cara yang sama seperti saat ia membunuh keluarga Atami dahulu. Namun sesaat kemudian, Atami memberi kejutan. Ia menunjukkan bahwa sebelumnya ia telah melepaskan baut yang menahan roket tersebut, membuatnya menuju ke depan dan kembali memisahkan kedua gerbong itu. Ledakan tersebut menghancurkan segalanya dan yang tersisa hanyalah paspor Atami, tergeletak di antara puing-puing kehancuran. Setelah kejadian tersebut, Atami terus melanjutkan perjalanannya. Tidak lama kemudian, ia akhirnya tiba di perbatasan Finlandia. Para penjaga perbatasan awalnya tampak terkejut dan ketakutan melihat kedatangannya, mengingat kondisi Atami yang penuh luka dan aura mengerikan yang menyelimutinya. Namun setelah mereka memeriksa identitasnya dan menyadari bahwa pria di hadapan mereka adalah seorang veteran perang sekaligus sosok yang sangat berpengaruh, sikap para penjaga itu pun berubah seketika. Dengan penuh hormat, mereka berdiri tegak dan memberikan penghormatan kepada Atami, seolah menyebut kembalinya seorang legenda yang berhasil bertahan hidup dari neraka perperangan. Itulah alur cerita dari film Sisu 2 yang dirilis pada tahun 2025. Film ini mendapatkan rating 6,9/10 dan tetap menghadirkan aksi brutal yang intens, penuh darah, serta nuansa balas dendam yang gelap dan kelam. Dari film ini kita bisa belajar bahwa dendam tidak pernah benar-benar menyelesaikan masalah. Sebaliknya, dendam justru melahirkan luka baru, kekerasan yang berulang, dan penderitaan yang tidak ada habisnya, baik bagi pelaku maupun orang-orang di sekitarnya. Terima kasih sudah menonton video ini. See you next time. Sampai jumpa di video gua berikutnya cuy. Bye-bye.